Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustamul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menginformasikan kepada Bapak Ibu semua perihal dengan nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional. Ini informasi yang sangat penting, perlu Bapak Ibu catat dan perlu dipedomani. Misalnya ada tanggapan, ada komentar, silakan tanggapi di kolom komentar di bawah. Misalnya ingin mengunduh, cek saja di www.abachannel.com nantinya file ini. Perlu digarisbawahi, ini yang menjadi penyebab Bapak Ibu kemarin tidak lulus. Apa itu? Yaitu nilai ambang batas. Yaitu dengan kata lain passing grade Bapak Ibu semua. Seperti apa sih informasi yang bisa menjadikan penyebab Bapak Ibu tidak lulus kemarin? Dan diadakannya reformulasi tersebut, coba kita bahas. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join grup Telegram saya di STTD Channel. Atau Bapak Ibu juga follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abachannel.com. Serta seandainya jika Bapak Ibu berkontribusi pulsa pada Abah Channel ini, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa, nomornya berikut di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan tentunya. Langsung saja kita simak dan kita bahas informasinya berikut ini. Nah, untuk kesempatan kali ini Bapak Ibu semua, saya akan mencoba untuk menginformasikan peraturan baru terkait dengan nilai ambang batas alias passing grade. Seperti apa? Coba kita cek Bapak Ibu semua. Ini merupakan salah satu edaran dari Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 652 tahun 2023. Yaitu tentangnya adalah nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tahun anggaran 2023. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia maksudnya menimbang bahwa untuk mewujudkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bersih, kompeten, dan melayani setiap pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja wajib memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan tuntutan jabatan dan peranannya sebagai penyelenggara pemerintahan dan pelayanan masyarakat. B. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya kompetensi setiap pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, ditetapkan standar penilaian dalam bentuk nilai ambang batas seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, perlu menetapkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tahun anggaran 2023. Mengingat, ini untuk undang-undang sebagai dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, kemudian 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2023. 4 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Nomor 5 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kemudian di sini juga Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dan yang ketujuh adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional. Selanjutnya di sini memutuskan. Nah, ini yang kita bahas satu persatu dan per poin Bapak Ibu semua. Perlu dilihat ini, wajib diketahui Bapak Ibu semua. Menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tahun anggaran 2023. Yang pertama
Seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2023 meliputi seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, dan seleksi kompetensi sosial kultural. Kedua, seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2023 dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilaksanakan dengan wawancara. Ketiga, materi seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dan wawancara sebagaimana diktum pada diktum kedua meliputi A. Materi kompetensi teknis bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatannya. Jadi di sini kompetensi teknis ini bertujuan Bapak Ibu semua untuk menilai penguasaan pengetahuan. Jadi kenapa kompetensi teknis ini bisa menjadi tolak ukur Bapak Ibu dalam passing grade? Nah, ini alasannya. Yaitu untuk menilai pengetahuan Bapak Ibu, keterampilan Bapak Ibu, dan sikap perilaku yang bisa diamati dan diukur dan dikembangkan secara spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatannya. Sesuai dengan bidangnya, bidang Bapak Ibu semua yang Bapak Ibu lamar. Seperti itu. B. Materi kompetensi manajerial bertujuan untuk menilai komitmen, kemampuan, dan perilaku individu dalam berorganisasi yang dapat diamati dan diukur meliputi integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri, dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. C. Materi kompetensi sosial kultural bertujuan untuk menilai pengetahuan dan sikap terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk yang memiliki keberagaman dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan dalam peranan pemangku jabatan sebagaimana perekat bangsa yang memiliki kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, dan kepekaan terhadap pentingnya persatuan dan empati. D. Materi wawancara dengan menggali informasi non-kognitif yang bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas meliputi beberapa aspek yaitu kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Keempat adalah seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilaksanakan dalam durasi 120 menit. Jadi, untuk kompetensi teknis ini dilakukan selama 120 menit Bapak Ibu semua. Yang perlu Bapak Ibu ketahui nih, 120 menit. Dan kelima, wawancara sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dilaksanakan dalam durasi 10 menit. Jadi untuk kompetensi teknisnya 120 menit nih. Wawancaranya 10 menit. Dan untuk durasi waktu pelaksanaan seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum keempat, wawancara sebagaimana dimaksud pada diktum kelima dikecualikan bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik, netra, dan pelamar pada kebutuhan disabilitas. Jadi yang 120 dan 10 menit ini dikecualikan untuk penyandang disabilitas ya Bapak Ibu semua. Kemudian ketujuh, seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum ke-6 dilaksanakan dalam durasi 150 menit. Kemudian di sini Bapak Ibu seleksi kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum ke-6. Diktum ke-6 ini adalah yang memiliki disabilitas di sini Bapak Ibu, yaitu dilakukan 150 menit. Wawancara di sini pada diktum ke-6 di sini 15 menit. Jadi untuk yang disabilitas itu teknisnya 150, wawancaranya itu adalah 15 menit. Beda halnya dengan yang biasa, yang normal itu 120 banding 10. Jadi seperti itu Bapak Ibu semua. Kesembilan, jumlah soal keseluruhan seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dan wawancara sebagaimana dimaksud pada diktum kedua adalah 145 menit dengan 145 soal dengan rincian sebagai berikut. Jadi di sini jumlah keseluruhan soal masih pada diktum pertama dan wawancara sebagaimana diktum kedua. Di sini ada 145 soal dengan rincian kompetensi teknisnya itu 90 soal. Kemudian manajerialnya itu 25 soal dan sosial kulturalnya adalah 20 soal. Sedangkan wawancara di sini ada 10 butir soal saja. Sehingga totalnya ada 145 menit Bapak Ibu semua. Selanjutnya, ke-10, pembobotan nilai untuk materi soal seleksi kompetensi dan wawancara yaitu untuk materi A, untuk materi soal seleksi kompetensi teknis, bobot jawaban benar bernilai 5. Dan salah atau tidak menjawab di sini 0. Jadi usahakan menjawab Bapak Ibu semua.
Karena untuk seleksi kompetensi teknis di sini memiliki bobot 5. Jadi jawaban benar 5 dan salah langsung 0. Untuk materi soal seleksi kompetensi manajerial bobot jawaban paling rendah 1 dan nilai paling tinggi adalah 4 serta tidak menjawab 0. Jadi Bapak Ibu misalnya menjawab apapun misalnya salah, itu masih bernilai 1 di sini. Untuk materi soal kompetensi manajerial. Kemudian untuk materi soal seleksi kompetensi sosial kultural, di sini bobot jawabannya paling rendah di sini 1 dan nilai paling tingginya 4, sama seperti tadi misalnya Bapak Ibu tidak menjawab 0. Jadi paling tidak Bapak Ibu menjawab meskipun jawabannya salah itu bernilai 1. Untuk materi soal wawancara, bobot jawaban benar paling rendah 1 dan nilai paling tinggi adalah 4 serta tidak menjawab bernilai 0. Ke-11, nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi dan wawancara adalah 670 dengan rincian sebagai berikut. 450 untuk seleksi kompetensi teknis, 180 untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural, dan 40 untuk wawancara. Jadi nantinya Bapak Ibu nilai kumulatif yang tertinggi nantinya ada 670 dengan rincian teknisnya ini 450, ini tertingginya ya Bapak Ibu semua. Kemudian untuk seleksi kompetensi manajerialnya 180 dan wawancaranya 40. Kemudian ke-12, nilai ambang batas seleksi kompetensi dan wawancara adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi. Jadi nilai ambang batas itu nilai yang harus Bapak Ibu penuhi di teknisnya ini Bapak Ibu semua. Teknis dan juga sosial kultural dan manajerialnya. Kemarin yang banyak gugur masal itu karena ini. Karena nilai Bapak Ibu di bawah rata-rata. Tapi ingat di sini Bapak Ibu semua, untuk yang khusus, nah yang jalur khusus, P3 teknis jalur khusus, itu tidak melihat dari nilai passing grade. Jadi seperti itu. Yang menilai dari passing grade ini yang bagi jalur yang umum, Bapak Ibu tuh melihat dari passing grade terlebih dahulu, baru Bapak Ibu akan diperingkat dari passing grade-nya. Beda yang jalur khusus kalau di teknis itu ada 2, yaitu tenaga honorer dan juga non-ASN, itu langsung melalui peringkat terbaik, seperti itu. Ke-13, nilai ambang batas seleksi kompetensi dan wawancara sebagaimana dimaksud pada diktum ke-12 terdiri atas nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis, kemudian nilai ambang batas kumulatif seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural, dan nilai ambang batas wawancara. Ke-14, penetapan nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada diktum ke-13 bagi jabatan fungsional yaitu A. Nilai untuk seleksi kompetensi teknis sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Menpan ini. B. 117 untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural. Kemudian 24 untuk wawancara. Jadi Bapak Ibu semua untuk kompetensi manajerial dan sosial kultural ini dijumlahkan itu hasilnya harus 117 dan 24 ini untuk wawancaranya saja. Jadi seperti itu. Sedangkan untuk teknisnya di situ kan 400 teknisnya ini kompetensi teknis itu sesuai dengan lampiran di bawahnya nanti Bapak Ibu semua. Jadi ini Bapak Ibu harus penuhi juga wawancara maupun sosial kultural. Sedangkan untuk kompetensi teknis masing-masing yang diujikan itu berbeda-beda. Coba kita bahas. Ke-15, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada 13 September tahun 2023. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia. Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, yaitu Bapak Abdul Suara Anas. Langsung saja kita pada lampirannya. Dan ini merupakan lampiran daftar nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional. Nah, Bapak bisa lihat, dibaca-baca. Contoh saja tiga kategori. Misalnya analis kebijakan, di sini nilainya 270. Ini teknisnya. Nah, selain teknis, Bapak Ibu juga harus memenuhi nilai ambang batas yang di sini. Yaitu yang seleksi kompetensi manajerial sosial kultural dijumlahkan sehingga 117 dan 24 untuk wawancara. Jadi ketiga nilai ambang batas ini harus Bapak Ibu penuhi. Dan masing-masing jabatan berbeda-beda. Contoh saja ketahanan pangan di sini hanya 225. Analis prasarana dan sarana pertanian ini 252. Jadi berbeda-beda. Bapak Ibu bisa lihat dokter pendidikan klinis di sini hanya 158 dan pekerjaan sosial di sini 293. Jadi Bapak Ibu bisa cek saja di sini. Nah, untuk informasi tentang nilai ambang batas mungkin sekian. Misalnya Bapak Ibu ada informasi tambahan nantinya bisa cantumkan di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian Bapak Ibu, terima kasih. Semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dan terus kunjungi Abah channel ini setiap harinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.